lihat sih nanti ke depannya. Gue sih juga ngarepin Kelly O'Reilly bisa naik, nggak sekedar tag team doang ya. Asalkan dapat naik ke main roster. Jangan ke Raw atau SmackDown. Paling 2 tahun lagi cabut. Welcome to Ban Podcast, where the big boys play. Yes. Oke, NXT Takeover XXX. Gimana nih kemarin NXT Takeover? Seru gak? Untuk pertama kali semenjak sekian lama, gue kecewa sama NXT The Takeover. Wah, kenapa tuh? Anti klimaks aja sih, maksudnya gitu. Maksudnya overall good, tapi tidak great, tapi tidak bad. Good aja. Jadi menurut lu kenapa anti klimaksnya lebih ke mana nih? Ke pertandingannya kah? Atau ke ininya, ke hasilnya? Atau menurut lu lebih ke biasa aja sih, maksudnya kayak in some case kayak misalnya Rhea Ripley yang datang setelah itu tuh nggak seberapa boom banget gitu. Aneh banget sih. Makanya nanti kita bahas sih. Nah, terutama yang terakhirnya nih yang kita bitching and mourning banget di situ. Di situ. Oke, berarti mulai dong. Lanjut aja ya kita ya. Lanjut. Oke, jadi untuk first match-nya ini ada NXT Tag Team Championship Number 1 Contender. Pre-show-nya lebih. Iya, lebih tepatnya sih di pre-show ya. Itu ada Breezango, Breeze dan Fandango, Onilon kanan Danny Burch, dan juga Legado del Fantasma. Itu siapa sih nama ininya? Joaquin Wilde and Raul Mendoza. Nah, itu gimana nih menurut lo? Untuk pertandingannya seru kah atau biasa aja? Normal sih, maksudnya kayak itu kan pre-show, habis itu ditambah kan nggak semua orang tuh into that match gitu. Tapi ya outcome-nya sih, lebih ke outcome gitu. Hasilnya gimana jadinya? Lebih bagus kah Breezango kan yang menang? Itu bagus kah atau biasa aja menurut lu? Ini lebih ke Triple H give to the fans aja sih. Oh gitu, jadi lebih kayak Breezango nih yang paling didukung fans nih. Buat fans, gue menangin aja Breezango gitu kali ya. Iya sih, benar sih menurut gue juga gitu. Jadi emang pasti sayang banget kalau Breezango ada di NXT nggak ngapa-ngapain, kalah mulu kerjaan ya kan. Nah terus gimana nih menurut lu rating di pertandingan ini? Rating dari 1 sampai 5 deh. 1 sampai 5 karena biasa aja, tapi gue mendukung kayak ini nih kita kasih ke fans biar tenang gitu ya. Berarti 37 dah. 3,7 dari 5. Lumayan tinggi juga ya jadi. Iya, makin panas sih jadi. Ini jadi bagus nih ya, bukan cold open tapi hot open. Hot open jadi hot open gitu. Terus ya menurut gue untuk warm up enak banget sih, ya kan match-nya rame ya kan, udah gitu outcome-nya juga bagus ya kan, hasilnya bagus ya. Jadi menurut gue nilainya itu sekitar hampir sama kayak lu 3,5 lah. Oke. Udah naik lah, oke. Berikutnya, next pertandingan berikutnya ada Finn Balor lawan Timothy Thatcher. Gimana nih hard hitting sih, maksudnya Timothy Thatcher itu kayak apalagi semenjak dia yang ngalahin Barry Bill agak ngirim dari dulu ke main roster ya, kayak ada sesuatu yang the it factor-nya Timothy Thatcher gitu, tapi kayak ada juga yang kurangnya, entah mungkin attire atau gimmick gitu. Tapi bisa mengibarkan sama si Finn Balor itu, Finn Balor pun bisa membuat si Timothy Thatcher lebih kuat juga gitu. Dan kalau matchnya sih ya decent. Oke. Nah, oke. Jadi gimana nih untuk rating menurut lo? Untuk rating ini di atas sedikit dari pre-show, gue bintang 4. Oh 4? 4. Dari 1 sampai 5, 4 loh. Karena gue tadi bilang ada hard hitting-nya gitu. Oh jadi lu lebih suka yang strong style sistemnya gitu ya? Hard hitting British sih ya? Strong style ini ya? Bukan Shinsuke, bukan Shinsuke ya? Bukan Japanese strong style, tapi British strong style. Kalau menurut gue match-nya bagus,
perjalanan dan Finn Balor tuh kayak kewalahan banget lawan Timothy Thatcher. Jadi buat naikin seorang Timothy Thatcher ini bagus banget sih Finn Balor ini. Jadi biarpun di put down tapi sama-sama naik gitu. Karena match-nya bagus. Jadi match-nya emang keras banget sih. Kalau yang suka British Strong Style, gua saranin buat nontonin Finn Balor lawan Timothy Thatcher ini ya. Gitu. Jadi untuk rating paling gue bisa kasih 3,5 juga sih. 3,5 juga. Iya, karena ya pas lah gitu untuk match sekali ini. Walaupun ceritanya biasa aja, ya kan. Berikutnya nih kita ada ladder match for NXT North American Championship. Ini title-nya ini ya apa? Vacant ya? Kosong ya? Kosong karena Keith Lee merasa gue double champion. Udah yang ini gue relinquish. Oke, gue NXT champion aja. Ternyata ternyata seperti itu. Jadi ini challenge-nya ada Damian Priest, terus ada Bronson Reed, Cameron Grimes, Johnny Gargano dan Velveteen Dream. Jadi gimana nih? Nah ini gue pengen nyorotin Velveteen Dream-nya dulu nih. Gimana nih menurut lo nih? Velveteen Dream balik lagi di Takeover gimana nih? Watchable sih. Tapi kalau ke Velveteen Dream-nya dulu nih menurut lo gimana nih? Kalau untuk dari segi Velveteen Dream-nya, apa lo seneng atau nggak suka gitu nontonin? Seneng sih, despite apa yang kata orang lakukan dan apa yang orang bersuarakan sekarang gitu ya. Kayak ya Velveteen Dream termasuk apa yang membuat NXT dan NXT itu juga Velveteen Dream gitu. Ini ya, jadi emang produk asli NXT banget. Produk asli. Gak bisa nih kalau misalnya ya dia cabut gitu aja gitu, nggak cocok banget gitu ya. Untuk jalan pertandingan gimana menurut lo nih? Bagus, tapi kurangnya tuh kurang gimana ya? Mungkin karena nama-nama lain selain kayak si Velveteen Dream itu yang lainnya apakah orang kurang suka atau mungkin karena emang kurang over aja gitu. Untungnya sih ini gimmick match sih, jadi kayak masih seru-seru aja gitu. Jadi banyak yang kurang menarik orang-orangnya selain Velveteen ya, sama Johnny Gargano. Nggak ada lagi yang terlalu ini ya, nggak ada yang terlalu bagus, tapi ditolong sama pertandingan yang bagus ya. Pertandingan ladder match ini ya. Terus rating nih, gimana nih menurut lo nih? Kalau rating ini lebih ke standar deh, ini 3,5 kurang berarti ya 3,3 sekian lah. 3,3 sekian. Lumayan tinggi juga ya berarti ya. Ini kalau menurut gua nih untuk yang jalannya pertandingan dari kontroversinya Velveteen Dream sendiri menyita interest juga nih ya kan. Terus tapi untuk jalannya oke lah, untuk ladder match oke. Cuman menurut gua nggak suka Damian Priest, lebih tepatnya gue nggak suka karakter dia karena nggak jelas semuanya apa gitu kan. Jadi menurut gue harusnya mendingan ngasih yang udah terkenal aja kayak Velveteen gitu kan, lebih terkenal ya kan, nggak kasih aja gitu kan. Atau Johnny Gargano yang emang former North American Champion ya kan. Itu dia kayak 4 dari selain Velveteen sama itu tuh kayak outshine aja gitu. Mungkin WWE kurang ngambilnya atau emang mereka nggak bisa ngebawainnya aja gitu. Kayak Bronson Reed gitu, sekedar monster, gimmick lo apa ya, badan gue besar, monster, udah gitu doang. Gak ada yang spesial dari dia. Kenapa lu bisa harusnya menang gitu loh di North America gitu. Ya jadi kalau rating ya menurut gua malah 3 pas lah kali ya. 3 pas cocok kali ya karena matchnya decent. Tapi ya hasilnya gua gak suka. Beberapa spot masih ada yang itu sih kebantu sama itu. Kebantu ya. Cuma hasilnya aja yang jelek ya. Nextnya kita ada apa nih? Nextnya kita, ini salah satu highlight juga nih. Wah ini sih Adam Cole lawan Celebrity. Terus untuk gimana nih pertandingannya? Apa lu suka ngeliat Pat McAfee ada gitu muncul? Itu gimana ya? Gua akui underestimate banget Pat McAfee dari awal. Cuma apresiasi untuk Pat McAfee, dia bisa berbulan, terus juga Adam Cole ya terutama bisa nge-carry-nya. Iya sih, dia nge-carry banget sih. Jadi kayaknya dia yang nuntun ya, nuntun si Pat McAfee ini biar supaya match itu bagus. Dan emang matchnya bagus sih, salah satu match yang bagus di NXT Takeover XXX ini. XXX gitu. Dan gua ada nyorotin satu lagi sih sebenarnya. Adam Cole jadi kelihatan babyface untuk pertama kalinya di NXT. Itu gimana nih menurut lu nih? Dia bahkan nyuruh Undisputed Era cabut duluan sebelum pertandingan. Sementara Pat McAfee bawa teman-temannya di ringside. Gimana nih menurut lu? Ya mungkin bakal menjadi transisi karakter juga gitu ya. Maksud gua kan udah setahun lebih gitu dengan karakter yang sama gitu. Oke, mungkin Triple H
lalu bisa nggak face gitu, oke kita coba dulu dengan orang ngeselin makanya manggil dari luar Pat McAfee gitu. Atau ini ya sebenarnya gue nggak pengen sih, tapi ya mungkin aja build ke Undisputed Era Breakout. Oh gitu, split ya, jadi bubar ya. Tapi ya sayang sih, sayang sebenarnya. Cuman udah bertahun-tahun juga, kita nggak bisa, kasihan juga sih si Roderick Strongnya sih terutama, karena gue lihat dia harusnya potensi bisa naik gitu. Dia cuma bisa menang North America waktu itu ya. North American Championship. Sementara yang O'Reilly sama Bobby Fish itu tag team aja. Kalau Bobby Fish keluar masuk dia. Iya sih. Paling bangkotan, paling dua dia, paling injury prone. Lalu kalau misalnya mau nge-push Undisputed Era itu Roderick Strong ya. Kalau gue pakai O'Reilly sih, kayak punya sesuatu dari dia gitu loh. Kalau ibarat dia single ya boleh-boleh aja, buktinya di Indi kan dia pernah sukses juga kan. Iya sih, benar-benar. Kalau gue kayak O'Reilly. Stigmanya aja sih sebenarnya yang lebih ke tag team. Kalau kayak O'Reilly itu sama Bobby Fish udah tag team banget lah. Jadi ya bisa kita lihat sih nanti ke depannya. Gue sih juga ngarepin Kelly O'Reilly bisa naik, nggak sekedar tag team doang ya. Asalkan dapat naik ke main roster. Dan karena waktu SmackDown paling 2 tahun lagi cabut. Jadi rating menurut lo untuk match ini gimana? Rating ini masih berputar di 3 tapi 3 menuju 4 kalau 3 menuju 4 3 menuju 4 tuh gimana? 3,98 lah. Berapa kayak ini ya, apa sih namanya, kayak harga-harga di mall ya? Iya 3999 ya kan bargain itu. Padahal 4 maksudnya. Terlihat agar orang datang dulu ngambil itu. Kalau otak bisnis harus ngerti itu. Kalau gua ngeliat match ini salah satu highlight ya. Jadi gue strong 4 lah, 4,1 lah boleh lah, 4 naik dikit lah. Gitu. Kalau menurut kalian gimana nih, favorit match-nya apa? Ada menurut Pat McAfee atau justru main event-nya yang bakalan kita bahas juga nanti ya kan? Udah ada peribahasa tapi tahan dulu karena sebelum itu akan ada NXT Women's Championship Io Shirai lawan Dakota Kai. Ciwi-ciwi Championship. Akhirnya Women's masih semi main event ya, belum jatuh lagi. Padahal menurut gua Women's di NXT sekarang ini agak lemah. Menurut lo gimana nih untuk di Women's NXT sekarang ini? Setuju, maksudnya kayak mungkin roster slack gitu, tapi penggunaannya aja sih mungkin dari superstarnya gitu kurang bisa kayak bisa sama lain atau kurang berwarna. Maksudnya kurang berwarna dalam arti itu kayak alasan buat kita nontonnya tuh apa gitu. Oke. Jadi kayak karakternya kurang sebagus kayak dulu zamannya Charlotte, Sasha gitu, atau Asuka ya kan, Nia Jax juga. Nia Jax tadi yang di ringnya itu jelek, tapi karakternya lumayan, bagus. Dan ini menurut gua kurang aja sih kalau untuk overall semuanya. Io Shirai emang lagi naik banget, dan selain Io Shirai siapa lagi sih menurut gua yang bagus menurut lu dulu deh. Ya yang muncul dari terakhir Rhea Ripley gitu. Rhea Ripley ya. Yang ngetisnya kan next selanjutnya adalah Io versus Rhea kan. Selebihnya kurang ya. Nah itu kalau gue mau ngomong ini harusnya dia bisa naikin yang dari UK juga, karena UK ini banyak yang bagus-bagus. Mungkin karena mungkin karena masih di UK, masih star, makanya nggak bisa ke UK sih ya. Untuk jalan dari pertandingan ini gimana nih? Dakota Kai pertama kali ya dia dapat pertandingan gelar NXT ya. Kalau untuk improvement dari Dakota Kai semenjak tahun lalu tuh udah ada sih. Maksudnya dari sekedar kayak dia tuh tadinya kesal gitu aja kayak pendamping gitu. Iya. Terus habis itu naik, lalu ada ditemani dengan manajer juga. Di situ dia bisa berbicara, bisa bawa match juga, termasuk ya tingkatan sih. Biarpun masih kurang. Ya. Kalau kita kan paling biasanya kalau ngeliat itu kalau NXT yang umum kayak kayaknya ini ternyata si Dakota Kai itu orang Dakota Kai aja bisa gitu. Betul. Atau mungkin kedepannya siapa lah nyusul, Teganong atau siapa dari bawah-bawahnya ya. Gua mikirnya juga gitu sih, tapi ya lebih berduit lagi kalau match itu lawan Rhea Ripley sih. Io Shirai lawan Rhea Ripley, karena Rhea Ripley juga dia kayaknya bakalan diturning jadi heel ya. Iya, melihat dari final shot kayak gitu ya, Io mengangkat sabuk, di belakangnya ada Rhea Ripley nih, beams doang. Karena menurut gue ya Rhea Ripley juga nggak cocok banget jadi face ya, lebih cocok jadi bad girl. Bad pakai D bukan pakai T.
Dan rating untuk menurut lo gimana nih? Ini jomplang banget nih. Tadi kalau gue bilang ada 37, 35, 39, ini ke 32 nih. Oh, malah jomplang ya? Malah jomplang. Apa nih, faktor match-nya jelek kah? Atau memang lu nggak suka sama karakternya mereka? Atau gimana? Kayak apa ya? No hard feeling, tapi kayak gue melihatnya mereka tuh no sellingnya gitu. No sellingnya tuh dalam arti kayak lo ngapain sih di sini? jadi susah ya untuk match baru. Kayaknya mungkin chemistry-nya kurang menarik ya kayaknya jadinya. Ya rating gue sih menurut gue mungkin karena gue suka banget sama Yoshia. Balik lagi di Jepang. Kalau Jepang yang ada udah nilainya gue naikin. Tadinya gue mau 2,5, tapi karena dia Jepang jadi 3,5. Kalian diam. Menurut kalian gimana nih? Apakah kalian suka produk-produk Jepang seperti saya? Pasti komen aja. Terus ada akhirnya pertandingan terakhirnya NXT Takeover XXX, di mana Keith Lee, your NXT Champion, lawan si Karrion Kross sama manajer. Siapa nama manajer? Wardlow. Oke. Ya itulah pokoknya. Gimana nih untuk jalannya pertandingan, hasil dan lain-lainnya? Gue meratapi ini berhari-hari loh. Pertama kita kayak lu udah ngorbanin Keith Lee nih dari yang relinquish title, habis itu kemenangan Keith Lee cuma seolah-olah ngangkat politik BLM ya kalau menurut gue sih. Ada unsur itu. Biarpun terlepas dari itu semua, Keith Lee itu cocok jadi double champ untuk main rating. Ya tapi ternyata tren berkata lain adalah ternyata itu ada transisi untuk si Karrion Kross, karena Karrion Kross itu semenjak awal udah over banget gitu. Maksud gue kayak buat apa nih kita datang ini kalau nggak kita menangin sekarang gitu. Jadi agak ini ya, agak berat juga ya. Ketimbang juga, tapi sayangnya gitu kayak nggak bekerja dengan baik aja gitu. Ini kesalahan pertama gua dengan NXT Takeover setelah nggak tahu deh terakhir kali kapan nih. Kayak udah jarang banget ya. Kayaknya nggak pernah kayaknya mereka buat kesalahan untuk finish, untuk match juga ya. Jadi menurut gua ini kayak pertama deh. Gua kayaknya nyimpulin justru NXT Takeover yang spesial ke-30 ini malah bikin kesalahan pertama. Ya jadi untuk rating. Nah kalau ini akhirnya setelah 3 bintang sekarang 2,8 ini. 2,8 tapi kecewanya jatuh banget ya. Jatuh banget ya. Maksud gue kayak gimana ya, aneh. 2 jam dalam hidup gue tuh terbuang buat ini gitu. Iya. Kasihkan boleh dibalikin gitu, tapi sayangnya enggak ya. Jadi kalau menurut gue karena main event itu jelek banget, gue bakal kasih ini parah 1,5. Karena gue gak suka hasilnya itu gak suka, dan match itu jelek banget. Masa menangnya cuma kayak back suplex gitu. Iya, kayak bukan finishing move ya. Iya, jadi kayak cuma angle slam tapi enggak ngangkat gitu. Jadi aneh aja gitu menurut gue. Aduh ya, ini hasil dari NXT Takeover XXX ini menurut lu untuk overall show-nya berapa nih kira-kira? Untuk overall show berarti karena tadi gue banyak 3, tapi karena banyak mengecewakannya juga, berarti gue 3,4 berarti dari good, bad, average, dari bad, dari average, good atau perfect. Menurut lu good kali ya? Berarti gue good menuju average berarti. Jadi pas ya, jadi tengah-tengah banget ya. Oke. Sama sih kalau menurut gue, tapi kalau gue lebih ke average to bad. Karena ya itu main event ya, memang gue baru suka banget sama Keith Lee. Karena dia emang karismatik banget kan, tapi tight sekali defense langsung kalah. Itu maksudnya apa gitu? Aduh, jadi kayak cuma numpang lewat doang. Iya, transisi. Ya itu Triple H kayaknya harus nge-reboot ulang lagi lah untuk roster-rosternya. Tapi menurut kalian gimana nih NXT Takeover yang ke-30 ini? Menurut kalian apakah bagus, bad, atau suka Keith Lee kalah, atau malah ada fansnya Karrion Kross malah kecewa karena dia cedera ya kan? Ya komen aja di bawah, dan juga jangan lupa kita bakalan nge-share untuk podcast fullnya ini di Spotify ya.
Karena kalau di YouTube balik lagi bakal banyak cut. Terus kalau bukan pengguna premium ya. Tapi emang kita ada iklan? Nggak ada. Orang baru datang. Kita baru bikin. Masuk dari iklannya. Ya pokoknya cek di Spotify kita Ban Podcast. Ban__podcast di platform manapun, Twitter dan Instagram dan YouTube juga. Oke. Kita bakalan share podcastnya, full podcastnya. Oke. Kalau begitu kalau begitu terus ikutin konten-konten kita, review, dan segalanya cuma ada di sini.